Semua orang berharap mendapat sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan. Bagikan dua sisi mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satunya hilang. Sukses atau kemenangan bukanlah suatu yang tiba-tiba, melainkan sebuah pencapaian yang perlu perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi dalam memprediksi ke depan. Sedangkan masa depan tanpa perencanaan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang mustahil untuk sukses. Sukses berarti kita telah berpindah dari menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpindah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, berpindah dari akhlak syai'ah menjadi akhlak mahmudah, berpindah dari malas beribadah menjadi giat ibadah, dan lain sebagainya. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang diliputi sakinah atau ketentraman jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Ayat tadi menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup menikah agar tidak khawatir karena belum cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan pernikahan diantaranya untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keturunan yang soleh, untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Hukum pernikahan wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Sunnah,
yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh pada maksiat. Mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah. Haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. Makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5. Adanya calon suami, calon istri, wali, adanya 2 orang saksi, zihro atau ijab qabul. Pernikahan yang tidak sah diantaranya pernikahan mut'ah, pernikahan syuhur, pernikahan muhalil, pernikahan orang yang ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir, menikahi mahram. Dengan berlangsungnya akad pernikahan, maka memberikan konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri yang mencakup 3 hal, yaitu kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami. Hikmah pernikahan diantaranya, yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri.